Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelas B. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami di pabrik kue Dewi Bakery. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami. Saya sendiri Nengkati sebagai moderator. Di sebelah saya ada Rita Ramdianti, dan sebelah saya ada saya Yunita, dan di sebelah saya ada Asep Kurniawan, dan di sana ada Boju Tama. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka presentasi ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya pemaparan presentasi hasil penelitian kami di pabrik Dewi Bakery akan dijelaskan oleh saudara Rina Ramdianti. Kepadanya disilakan. Di sini kami memilih pabrik Dewi Bakery adalah karena lokasinya yang terjangkau dan dapat dengan mudah menemukan banyak variabel. Sebuah pabrik kue yang bernama Dewi Bakery memproduksi 3 jenis kue, yaitu kue bolu kelemben, kue tambang, dan kue piscok. Satu pek kue bolu kelemben membutuhkan terigu 4 kg, 2 butir telur, dan waktu pengerjaan 40 menit. Satu pak kue tambang membutuhkan terigu 2 kg, 1 butir telur, dan waktu pengerjaan selama 30 menit. Satu pak kue piscok membutuhkan terigu 5 kg, 3 butir telur, dan waktu pengerjaan selama 50 menit. Keuntungan dari satu pak kue bolu kelemben sebesar Rp7.000, dari satu pak kue tambang sebesar Rp6.000, sedangkan satu pak kue piscok sebesar Rp8.000. Terigu yang tersedia dalam satu hari adalah 150 kg. Terigu yang tersedia dalam satu hari 70 butir, dan waktu jam kerja yang tersedia dalam satu hari adalah 600 menit. 1. Ubah soal tadi ke dalam formulasi matematis dan pecahkan soal tadi menggunakan metode simplex. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Asep Kurniawan. Kepadanya disilakan. Di sini saya akan membahas pembahasan masalah. Di sini sudah dibuatkan tabel kesimpulannya. Ini ada jenis kue bolu, bahan yang diperlukan 4 kg, telur 2 butir, pengerjaannya waktunya 40 menit, dan keuntungan 7.000 dari per partnya. Selanjutnya kue tambang 2 kg, telur 1 butir, waktu pekerjaan 30 menit, dan keuntungan dari per partnya 5.000. Terus kue piscok, bahan yang digunakan terigu 5 kg, 3 butir telur, pekerjaan 50 menit, dan keuntungan dari perpak 8.000. Bahan atau sumber daya yang tersedia adalah per hari dari terigu per hari 150 kg, terus telur per harinya 70 butir, dan waktu pekerjaannya selama per hari 600 menit. Dan di sini akan menentukan variabel keputusan dari kue bolu kelemben, yaitu X1, terus kue tambang X2, dan kue piscok X3. Menentukan fungsi tujuan maksimal jet 7.000 X1 plus 5.000 X2 plus 8.000 X3 sama dengan 7X1 plus X2 plus 8X3. Menerusin pengerjaan yang tadi, kita mendapatkan hasil sebagai berikut. Ini kita dapatkan dari mana? Dari hasil pembagian antara baris pivot dan elemen pivot. Nah, setelah itu kita perhitungan nilai baris jet dahulu.
kita ambil semua dari baris Z. Setelah itu kita dapat min 8. Min 8 kita dapatkan dari mana? Dari kolom pivot dikali dari hasil pembagian tadi di baris pivot. Setelah itu kita kurangi antara min 7 dikurangi min 8 yang dikalikan dahulu dengan 4/5. Hasilnya min 3/5. Begitupun seterusnya. Hasilnya min 1/5, 0, 0, 0, 8/5 dan 96. Untuk baris S1 kita masukkan semua dari baris S1. Setelah itu kita masukkan 5 dapat dari mana? Dari kolom pivot yang terdapat pada baris S1. Setelah itu kita masukkan yang sama tadi, hasil dari baris pivot. Kita kurangi lagi antara 4 dikurangi dari 5 dikali 4/5, hasilnya 0. Begitupun seterusnya, 1, 0, 1, 0, min 1 dan 90. Setelah itu kita masukkan baris S2. Kita masukkan semuanya. Setelah itu kita masukkan 3 sama tadi dapat dari kolom pivot dan baris S2. Masukkan lagi baris pivot tadi yang hasil dari tadi. Kita sama kurangi 2 dikurangi hasil dari 3 dikali 4/5, hasilnya min 2/5, min 4/5, 0, 0, 1, min 3/5 dan 34. Hasil perhitungan nilai barisnya tadi kita masukkan ke tabel. Kita masukkan semuanya. Setelah itu kita perhatikan apakah tabel di sini sudah optimal. Kita perhatikan tidak, karena dari baris Z masih ada min. Maka dari itu kita ke perhitungan iterasi selanjutnya. Nah, setelah itu kita ulangi lagi ke menuju iterasi yang kedua. Kita cari lagi di mana min yang paling besar. Di sini yaitu nih min 3/5. Setelah itu kita bagi nilai kanan dengan X1. 90 dibagi 0 hasilnya 0. 34 dibagi min 2/5 hasilnya 85. Dan 12 dibagi 4/5 hasilnya 15. Nah, setelah itu kita menentukan yang mana nilai rasionya paling kecil kecuali 0. Nah, yang ini baris X3. Kita bagi barisan ini dibagi oleh elemen pivot. Jadi hasilnya seperti ini. Setelah itu kita masuk ke yang selanjutnya. Kita masukkan dulu baris Z semuanya. Setelah itu kita kurangi dengan baris pivot tadi yang sudah dibagi.
min 3/5. Min 3/5 dapat dari mana? Dari kolom pivot tadi. Kita kurangi min 3/5 dikurangi min 3/5 dikali 1 dulu. Jadi hasilnya 0. Begitupun seterusnya 1/4, 3/4, 0, 0, 29/20 dan terakhir 87. Untuk baris S1 sama, kita masukkan dulu nilai semuanya. Setelah itu dikurangi oleh baris pivot tadi. Kita kurangi semuanya, hasilnya 0, 1, 0, 1, 0, min 1 dan 90. Untuk baris S2 sama, kita masukkan dulu semua nilainya, dikurangi oleh baris pivot tadi. Hasilnya 0, min 1/2, 1/2, 0, 1, min 1/2 dan 40. Nah, setelah itu nilai-nilai yang tadi kita dapatkan dimasukkan lagi ke dalam tabel. Nah, ini hasilnya. Kita lihat apakah tabel ini sudah optimal. Nah, sudah optimal karena di sini nilai Z sudah tidak ada yang negatif. Maka sudah kita dapat simpulkan. Jadi kesimpulannya, jika pabrik Dewi Sri Bakri ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal, maka yaitu sebesar Rp87.000, maka pabrik Dewi Sri Bakri harus memproduksi satu macam kue, yaitu bolu kelemban yang di sini disebut variabel X1 sebanyak 15 pak. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Itulah tadi presentasi hasil penelitian kami di pabrik Dewi Sri Bakri. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As sly as a fox, as strong as an ox, as fast as a hare, as brave as a bear, as free as a bird, as neat as a word, as quiet as a mouse.